Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Jawabnya sobahun nur. Kaifa halukum? Jawabnya alhamdulillah bikhair. Semoga kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat dan siap belajar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita tematik kelas 1 yaitu ke pembelajaran 3 pada halaman 57. Hari ini Bella mendapatkan pengalaman lagi. Pengalaman hari ini tidak menyenangkan. Sopir mikrolet ugal-ugalan. Bella naik mikrolet bersama Siva. Sopir menjalankan mikrolet dengan kencang. Sopir tidak mematuhi aturan lalu lintas. Para penumpang menjerit ketakutan. Pak polisi menghentikan mikrolet itu. Pak polisi menegur sopir yang ugal-ugalan. Sopir mikrolet meminta maaf kepada polisi. Sopir mikrolet juga meminta maaf kepada penumpang. Meskipun telah meminta maaf, sopir mikrolet tetap ditilang oleh polisi. Surat-surat kendaraan ditahan oleh polisi. Sekarang kita jawab pertanyaannya bareng-bareng ya. Persiapkan alat tulisnya. Ayo jawab. Jawablah pertanyaan berikut dengan lisan berdasarkan cerita di atas. Nah, kita ganti dengan ditulis, bukan dengan lisan. Nomor 1, di mana kejadian itu berlangsung? Ya, kejadian itu berlangsung di jalan raya. Nomor 2, mengapa penumpang mikrolet menjerit ketakutan? Karena sopir mikrolet ugal-ugalan. Nomor 3, siapa yang menghentikan mikrolet? Yang menghentikan mikrolet adalah Pak Polisi. Nomor 4, apa yang dilakukan polisi terhadap sopir mikrolet? Pak Polisi menegur dan menilang Pak sopir mikrolet. Nomor 5, apa yang kamu lakukan jika mengalami kejadian seperti Bella? Yang aku lakukan jika mengalami kejadian seperti Bella yaitu menegur sang sopir mikrolet supaya tidak ugal-ugalan karena dapat membahayakan penumpang dan orang lain di sekitar jalan. Kita lanjut ke halaman 58. Di sini ada ayo berlatih. Lingkari kata yang tepat sehingga menjadi sebuah cerita. Meminta maaf karena bersalah. Reno mengejek Nita yang berbadan gemuk. Nita merasa kesal diejek. Guru menasihati Reno. Kata guru, mengejek teman tidak baik. Reno merasa bersalah. Reno lalu meminta maaf kepada Nita. Reno berjanji tidak mengejek Nita lagi.
Selanjutnya, beri tanda centang pada sikap yang terpuji. Bila aku bersalah, aku akan merasa bangga. Ini merupakan sikap tercela, maka beri tanda silang. Meminta maaf, ini merupakan sikap terpuji, maka kita beri tanda centang. Selanjutnya, diam saja. Ini merupakan sikap yang tidak terpuji, maka kita beri tanda silang. Selanjutnya, berpura-pura tidak tahu. Ini juga merupakan sikap tidak terpuji, maka beri tanda silang. Dan yang terakhir, berjanji tidak mengulangi perbuatan yang sama. Ini merupakan sikap yang terpuji, maka kita beri tanda centang. Kita lanjut ke halaman 60. Ayo belajar. Pelajari bacaan berikut ini. Saat bermain dengan teman, kita bisa berbuat kesalahan. Contoh kesalahan itu seperti berikut. Pertama, tidak sengaja merusak mainan teman. Kedua, mengejek teman yang kalah bermain. Ketiga, sombong karena menang dalam permainan. Selanjutnya, marah karena kalah dalam permainan. Bila kamu berbuat salah, harus meminta maaf. Meminta maaf merupakan tindakan terpuji. Janganlah segan untuk meminta maaf. Sebelum bermain, tentukanlah aturan permainan. Patuhi semua aturan yang disepakati. Bermain bersama pun menjadi pengalaman yang berkesan. Kita lanjut ke halaman 61. Ayo mengamati. Kita hindari menyakiti hati teman. Dengan itu, kita dapat belajar bersama. Seperti Bella dan teman-teman, mereka belajar matematika bersama. Contohlah Bella dan teman-teman. Anak-anak dapat belajar bersama, hidup rukun. Sekarang kita belajar. Perhatikan batang-batang korek api berikut. Nah, ini ada satu batang korek api. Satu korek api disebut juga satu satuan. 10 korek api disebut juga satu puluhan. 20 korek api disebut juga 20-an. Dan 30 korek api disebut juga 30-an. Sekarang ayo berlatih. Nomor 1, tulislah lambang bilangannya. Nah, ini ada 21 korek api. 2 merupakan puluhan dan 1 merupakan satuan. Sekarang di sini ada 48 korek api. Yang 4 puluhan dan yang 8 satuan. Kita lanjut ke halaman 62. Kita masih menghitung korek api. Nah, di sini ada 35 batang korek api. 3 merupakan puluhan dan 5 merupakan satuan. Selanjutnya ada 29 korek api. 2 merupakan puluhan dan 9 merupakan satuan. Satu ikat ini terdiri dari 10. Kita hitung 10, 20, 30, 40.
41, 42, 43, 44, 45. Kita tulis di sini batang korek api ada 45. 4 merupakan puluhan dan 5 merupakan satuan. Selanjutnya kita hitung lagi batang korek api 10, 20, 30, 31, 32, 33. Berarti batang korek api terdiri dari 33. 3 puluhan dan 3 satuan. Untuk nomor 2 dan 3, lengkapi tabel berikut dan lengkapi pula garis bilangan berikut. Ini tugas calistung hari ini. Dikerjakan dengan benar ya. Untuk tugas tematik hari ini yaitu pada halaman 59, ayo menulis dan ayo bercerita. Nah, untuk yang ayo menulis, tulis kalimat permintaan maaf boleh ditulis di bawahnya. Dan untuk yang ayo bercerita boleh ditulis di buku tulis. Kita lanjut ke halaman 63, yaitu pembelajaran 4. Dengarkan dan ikuti guru membaca puisi berikut. Murid-murid sedang belajar. Ibu guru menulis di papan tulis. Ibu guru menulis puisi tentang pohon. Ini contoh gambarnya ya. Ibu gurunya mau menulis puisi tentang pohon. Sekarang kita baca puisi tentang pohon. Judulnya Pohon. Oh pohon yang rindang, tumbuh di halaman rumahku. Melambai-lambai dahan tertiup angin. Gemerisik daun bagai lantunan lagu. Naungi rumah dengan bayang-bayangmu. Segarkan udara dengan nafasmu. Tempat aku bermain sesuka hati, temani aku tiada jemu. Oh pohon yang rindang, banyak gunamu untukku. Aku bersyukur kepada Tuhan, tumbuhkan pohon di halamanku. Kita lanjut ke halaman 64. Bercanda saat belajar. Saat ibu guru menulis di papan tulis, Dio melempar Danu dengan penghapus. Danu mengaduh sambil memegang kepalanya. Ibu guru menasihati Dio, sekarang waktu untuk belajar, bercanda hanya saat istirahat. Dio meminta maaf kepada ibu guru. Dio juga meminta maaf kepada Danu. Sekarang, ayo kita jawab pertanyaan berikut. Nomor 1, mengapa Danu mengaduh? Karena Danu kepalanya dilempari penghapus oleh Dio. Nomor 2, siapa yang telah melempar Danu? Dio. Nomor 3, apa yang dilakukan ibu guru? Ibu guru menasihati Dio. Nomor 4, mengapa saat belajar kita tidak boleh bercanda? Karena akan mengganggu pelajaran. Selanjutnya, ayo menulis. Lengkapi kalimat permintaan maaf Dio berikut. Permintaan maaf Dio kepada ibu guru. Lengkapi kalimat permintaan maaf Dio berikut. Permintaan maaf Dio kepada ibu guru. Dio minta maaf, telah bercanda saat belajar, Bu. Yang kedua, permintaan maaf Dio kepada Danu. Maafkan saya, telah melempar penghapus kepadamu, Danu. Kita lanjut ke halaman 65.
Ayo berlatih. Pasangkan kalimat permintaan maaf yang sesuai gambar. Yang nomor 1 di sini pot ibu pecah. Jadi pasangannya yaitu yang C. Maafkan, Rino telah pecahkan pot bunga, Bu. Dan gambar selanjutnya yaitu kaca jendela pecah. Pasangannya yang E. Maaf, Bu, saya telah memecahkan kaca. Gambar selanjutnya pelanggar aturan lalu lintas. Pasangannya yang D. Maaf, Pak, saya tidak memakai helm. Kemudian minta maaf kepada ibu. Ini yang A. Maaf, Bu, saya pulang terlambat. Dan yang terakhir di sini minta maaf kepada adik. Pasangannya yang B. Maaf, Dik, kakak tidak bisa mengantarmu. Nah, itu contoh kalimat permintaan maaf yang sesuai pada gambar di samping. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pesan Ustazah, kalian harus rajin sholat 5 waktu, rajin mengaji dan menghafal, patuh terhadap kedua orang tua, dan harus jaga kesehatan. Jika keluar rumah, harus selalu menggunakan masker, cuci tangan dengan hand sanitizer atau sabun, menghindari keramaian, jaga jarak atau social distancing ya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.